Selamat malam Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya malam ini? Luar biasa. Bapak Ibu, saya mau bertanya, kalau misal Bapak Ibu itu menerima sesuatu yang spesial gitu ya dari pasangan kita gitu, apa-apa yang kita inginkan belum bicara sudah sepertinya ngerti gitu loh pasangan kita gitu, dan baru seperti kayak kita belum bicara tapi sudah mengerti dan disediakan. Terus pasangan kita itu seperti apa ya, bukan hanya baik tapi setia, terus bertanggung jawab gitu. Terus apa yang kita butuhkan disediakan. Semuanya itu luar biasa, komplit gitu. Tapi dia lakukan, ini bukan pasangan kita, maksudnya kita gitu. Ini sebuah pengandaian gitu ya. Jadi apa yang diterima itu dia lakukan, tapi alasannya bukan karena cinta. Jadi hanya karena satu hubungan saja, mungkin itu hubungan pernikahan atau satu keharusan, ya sudah, apalagi ya memang itu satu hubungan, hanya sebuah hubungan tapi tidak didasari karena cinta. Kira-kira mau enggak Bapak Ibu? Menerima semuanya itu tapi, oh gitu ya. Ada gitu ya, ada yang mau juga ternyata ya. Wah, yang penting duwe ya, zaman sekarang bahaya. Iya, jadi kalau itu sampai terjadi, mungkin terkaget-kaget dan mengenaskan gitu ya. Yalah, ternyata bukan karena cinta, tapi karena ya keharusan mungkin. Keharusan sebuah hubungan yang sudah dibangun, jadi harus, pokoknya intinya harus. Saya rasa kita nggak mau ya diperlakukan seperti itu. Nah pertanyaannya nih, kalau Tuhan yang kita perlakukan seperti itu gimana kira-kira? Jadi apa yang kita kerjakan itu dasarnya bukan cinta gitu, tetapi sebagai sesuatu keharusan, sebagai sesuatu yang kebiasaan, rutinitas. Wah, kayak bertepuk sebelah tangan cintanya Tuhan dengan kita. Oke, Pak Hendro mungkin boleh ditampilkan. Nah, jadi judulnya renungan malam hari ini, semua karena cinta. Ini bukan lagu. Tetapi semuanya yang kita kerjakan, yang kita lakukan, dasarnya harus ini, harus cinta. Cinta kepada Tuhan. Mari ini menjadi renungan kita bersama. Ya selanjutnya Pak. Kekecilan ya tulisannya. Firman Tuhan yang diberikan sebagai tema bulan ini itu ada di dalam Matius 22 ayat yang ke-37, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap, sepenuh, seluruh ruang di dalam hati kita isinya adalah kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap jiwamu. Jiwa itu isinya pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, itu kita berikan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Dalam mungkin Pak bisa dilanjutkan. Nah, di dalam terjemahan The Passion dikatakan love the Lord your God with every passion in your heart, with all the energy of your being, and with every thought that is within you. Passion. Nah, di situ dikatakan apa sih sesungguhnya passion?
Saya lihat di dalam dictionary kamus dari Oxford itu dikatakan passion itu di sini dikatakan sebuah perasaan yang kuat, bisa bicara itu cinta, bisa bicara itu benci, bisa itu marah. Selain perasaan yang kuat, dia juga bicara tentang antusias. Antusias itu menyukai sesuatu, baik itu bentuk activity gitu ya, kegiatan gitu ya. Dan dikatakan juga passion ini bicara tentang hasrat, cinta, gairah, tapi juga bicara tentang penderitaan dan pengorbanan yang diberikan. Bahkan di Oxford ini dikatakan kalau menunjuk kepada agama, itu dikatakan seperti Kristus. Penderitaan yang Kristus lakukan, pengorbanan yang Kristus lakukan, itu karena cinta. Karena cinta untuk kita. Jadi Tuhan Yesus naik di atas kayu salib itu dengan passion. Dengan semua segenap antusias kekuatan. Dikatakan seperti itu. Dan ada terjemahan yang ini juga dikatakan dengan energi, kemampuan, kekuatan, kesanggupan untuk melakukan sesuatu baik secara fisik maupun secara mental. Jadi pada waktu kita mengasihi Tuhan, itu tidak hanya bicara I love you Lord gitu. Tapi segenap perasaan kita, segenap pikiran kita, apa sih isinya yang ada di pikiran kita hari-hari. Tadi Ibu Nita memimpin pujian dengan bersyukur. Apa isinya hari-hari kita? Apakah isinya itu ucapan syukur, atau isinya itu ketakutan, atau isinya itu kekhawatiran, ragu-ragu, dan sebagainya. Mari seperti firman ini katakan, kalau kita mengasihi Tuhan, menjadikan Tuhan itu prioritas yang utama dalam hidup kita, artinya segenap perasaan kita, emosi kita, keinginan kita, kerinduan kita, antusias kita, itu semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Bukan berarti setiap hari kita ke gereja, bukan seperti itu maksudnya, tetapi seluruh aktivitas kita, mau kita bekerja, mau kita beribadah, mau kita berbisnis, mau kita mengajar, mau kita mendidik anak kita, apapun yang kita kerjakan itu kita punya passion. Itu apa yang kita kerjakan itu sebagai dedikasi kita kepada Tuhan yang kita kasihi, kepada Tuhan yang kita cintai. Mungkin sometimes waktu kita mendidik anak-anak kita, namanya anak-anak kadang mungkin seperti mendorong kita untuk emosi gitu ya. Ada mungkin perbedaan pendapat dengan anak-anak kita. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mendidik anak kita itu dengan passion, dengan cinta, bukan dengan kemarahan. Nah, itu yang dikatakan mengasihi Tuhan itu dalam segala hal. Bukan di dalam urusan pagi hari kita cari Tuhan, malam hari kita mau tidur, atau hari Minggu, atau kegiatan-kegiatan gereja saja. Tapi seluruh hari kita, mulai kita bangun tidur sampai kita tutup mata, kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang itu ibadah kita yang sesungguhnya. Itu namanya kita mengasihi Tuhan. Kita persembahkan kekuatan kita, pemikiran-pemikiran kita, harapan-harapan kita, semuanya tertuju kepada Tuhan. Selanjutnya Pak. Nah, tema bulan ini dikatakan prioritas. Mari kita sama-sama merenungkan apa sih prioritas kita yang sesungguhnya. Kita mungkin bisa membuat list prioritas pertama yang sudah umum, Tuhan. Yang kedua family, keluarga. Yang ketiga adalah sesuai status kita. Kalau kita pelajar, maka kita mengatakan sekolah kita sebagai prioritas ketiga. Kalau kita
seorang karyawan pekerja, maka nomor 3 adalah pekerjaan kita. Yang keempat adalah kalau kita mungkin hamba Tuhan, ya rupa-rupa pelayanan sebagai hamba Tuhan, kita susun prioritas itu. Yang pertama, apa prioritas kita? Untuk kita menentukan siapa di nomor 1, apa di nomor 2, apa di nomor 3, dan siapa di nomor 3 itu tidak semata-mata kayak kita taruh plek gitu ya. Tetapi kita menaruh di urutan 1, 2, 3 itu dengan sebuah pemikiran. Kenapa dia ditaruh di nomor 1? Kenapa dia di nomor 2? Kenapa dia di nomor 3? Seringkali waktu saya mendampingi anak-anak, selalu saya ngajarin hal yang sederhana yang mereka bisa ingat. Selalu menempatkan, beberapa kali saya sampaikan, taruh kaos kaki di tempat kaos kaki. Taruh piring kotor di tempat piring kotor. Taruh buku-bukumu di tempat buku-bukumu, jangan dicampur. Jangan taruh piring kotor di tempat taruh baju. Jangan taruh buku-bukumu di gudang. Jadi kenapa kita menempatkan sebuah prioritas itu karena sebuah alasan. Alasannya macam-macam. Setiap orang berbeda-beda alasannya itu apa. Yang menentukan alasan itu bisa karena status, bisa karena jabatan kita apa, latar belakang kita, bisa karena sebuah kebutuhan sehingga kita menempatkan prioritas. Dulu di dalam keluarga kami, karena kebutuhan utama adalah waktu itu duit, jadi prioritasnya pertama adalah kerja. Sampai enggak punya waktu beribadah, hari Minggu tetap kerja. Dan itu bertahun-tahun. Tapi seiring dengan waktu pasti Tuhan itu akan menuntun kita untuk menempatkan prioritas yang seharusnya di urutan pertama. Nah, di sini dikatakan kasih Tuhan Allahmu, berarti Tuhan itu menempati urutan yang pertama dalam hidup kita. Alasannya kenapa Tuhan harus di tempat utama? Kita harus menemukan itu. Kalau kita enggak menemukan alasannya kenapa Tuhan di tempat utama, maka yang ketiga adalah kita tidak akan bisa menjalankan dengan kuat. Yang ketiga di situ dikatakan bagaimana Anda menjalankan prioritas Anda. Kalau kita enggak punya alasan yang cukup kuat kenapa Tuhan ada di tempat pertama, maka kita tidak punya kekuatan yang cukup kuat untuk menjalankan prioritas itu. Kita akan skip, kita akan it's okay lah, enggak masalah lah, sehari sekali, minggu depan masih ada kebaktian. Nanti sore bisa baca Alkitab, nanti malam juga bisa. Kita bisa skip kalau kita enggak punya alasan yang cukup kuat. Kenapa kita menaruh Tuhan di urutan pertama? Jadi biar renungan ini menjadi renungan kita bersama. Siapa yang di tempat pertama dalam prioritas kita? Yang kedua siapa? Yang ketiga siapa? Alasannya apa? Apakah sungguh Tuhan itu harus di tempat utama? Kalau sungguh kenapa? Kita harus menemukan itu secara pribadi supaya kita punya keteguhan hati untuk melakukannya di waktu-waktu yang tidak mudah, di waktu-waktu yang sulit. Itu ada kekuatannya. Kenapa kita membelani Tuhan? Kenapa kita harus tetap percaya kepada Tuhan? Di saat jawaban-jawaban dari doa kita tidak atau belum kita terima. Kenapa kita harus tetap percaya kepada Tuhan? Kenapa kita harus tetap mengutamakan Tuhan? Sepertinya Tuhan tidak mengutamakan aku. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doaku. Kita harus menemukan kenapa kita menaruh Tuhan di tempat utama. Sehingga dalam masa tadi lagu tadi dikatakan berjalan di dalam lembah gelap.
kita mengerti kenapa kita harus memilih Tuhan. Karena kita punya alasan, kita punya pengenalan pribadi dengan Tuhan, kita punya ikat janji dengan Tuhan, kita punya komitmen pribadi dengan Tuhan, sehingga kita bisa ngomong, aku harus belani Tuhan. Ada lagu yang bicara apa? Mengikut Yesus keputusanku. Lagu itu tidak dibuat dalam keadaan seperti kita hari-hari ini. Lagu itu dibuat oleh seseorang yang melihat satu family di India sana dibakar hidup-hidup untuk mempertahankan apa yang dia putuskan, bahwa Tuhan, Yesus adalah Tuhannya. Yesus adalah juru selamatnya. Satu persatu anggota keluarganya dibakar hidup-hidup. Dan orang yang melihat itulah yang menulis lagu I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Kenapa Tuhan jadi keputusan yang utama dalam hidup kita? Mungkin kalau keadaannya baik itu mudah. Tapi keadaan sulit, sebuah komitmen, sebuah keputusan ikut Tuhan, itu yang akan menolong kita untuk tetap mengambil keputusan untuk apapun harganya. Aku memilih Tuhan. Sesulit apapun, aku tahu Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan anugerahnya cukup buat aku untuk bisa melalui semuanya. Selanjutnya Pak. Di sini adalah jemaat di Efesus. Di sini dikatakan first, ini gak kelihatan saya. Do not leave your first love of Lord. Itu di Wahyu 2 ayat keempat. Jangan tinggalkan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Kita pernah mengambil keputusan bahwa Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pasti enggak ujuk-ujuk, ya aku terima sebagai Tuhan Juru Selamat. Tetapi dari sebuah, bisa ditampilkan terus Pak? Dari sebuah keputusan yang sudah dihitung harganya. Kenapa mengikut Tuhan? Di sini kelebihan dari jemaat Efesus itu mereka melakukan banyak kebajikan. Mereka berjeri lelah dan tekun, melakukan semuanya untuk Tuhan, menjaga jemaat dari kepalsuan dan dosa, sabar menderita untuk Tuhan. Semua kegiatan yang mereka lakukan itu bukan kegiatan yang enggak baik. Semuanya baik. Tetapi di sini Tuhan mencela dan Tuhan mengatakan bahwa kamu sudah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Kekurangannya adalah tidak mengasihi Tuhan seperti yang semula. Dalam perjalanan kita ikut Tuhan mungkin sudah puluhan tahun, belasan tahun. Akhirnya kita menjadi sesuatu yang biasa dengan Tuhan. Kita seperti dengan Tuhan tuh familiar spirit. Seperti ya konco dewe lah. It's okay, Tuhan pasti tahu kelemahanku, pasti Tuhan mengampuni lah. Nanti bisa datang, nanti bisa minta ampun. Di sini dikatakan, mari kita jangan meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Tapi biarlah kita mengasihi Tuhan itu dengan kasih passion yang menyala-nyala. Bahkan kalau bisa tiap hari itu kasih kita harus menyala seperti kita dengan pasangan kita setiap pagi. I love you. Mau tidur, I love you. Kalau nggak dibilang I love you, tanya do you love me? Gitu. Ditagih untuk saling mengingatkan gitu. Ya Tuhan mungkin tanya, do you love me tiap hari? Iya. Iya, lagu itu kami nyanyikan setiap hari dulu waktu anak kami masih kecil. I love you, you love me,
We are happy family with the great big hug and kiss from me to you. What you say you love me too. Itu saya tanyakan terus ke anak saya waktu dia kecil. Tuhan juga menanyakan itu. Apakah kita mengasihi dia? Atau kita sudah menjadi biasa? Selanjutnya Pak. Apakah prioritas kita yang kita lakukan seperti jemaat Efesus tadi itu hanya sebuah tradisi? Tradisi orang Kristen hari Minggu ke gereja. Tradisi orang Kristen tiap hari harus baca Alkitab. Harus berdoa. Harus ngajari anak-anak pergi ke gereja, sekolah minggu. Apakah itu salah? Enggak. Tapi mari kita masuk lebih dalam. Alasannya apa? Apakah hanya sebuah kebiasaan saja? Rutinitas saja? Suatu kewajiban? Melayani Tuhan karena sebuah tugas, sebuah kewajiban. Yo iki jadwalku tugas. Ya aku harus datang. Atau karena kita passion dengan Tuhan. Bergairah dengan Tuhan. Antusias, menggebu-gebu dengan Tuhan. Seperti dulu kalau kita mau ketemu pacar kita itu loh. Siapa yang di sini mau ketemu pacarnya loyo? Males nanti aja. Perlu ditanyakan cintanya ya. Dikepret dulu sebelum jadi kalau gitu ya. Maksudnya nggak qualified gitu kan. Atau hanya berupa aturan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu, ikut Tuhan. Kalau kita baca di dalam Matius 22 atas-atasnya itu, Tuhan Yesus kan ditanyai dengan orang Farisi, orang Saduki, Guru, hukum mana yang terutama? Kalau ini begini, kalau ini begini, hanya sebuah aturan. Apakah aturannya salah? Tidak. Tetapi kalau hanya berhenti di sebuah aturan, maka hubungan kita adalah hubungan seperti kontrak gitu loh. Tidak hubungan karena pengenalan, tidak hubungan karena kasih, tapi ya karena aturan saja. Legalitas yang mengikat, yaitu tadi. Orang sudah menikah mau nggak mau dia apa-apa, nah yaitu istrine, itu suamine. Tapi nggak sadar, passionnya sudah kurang. Cintanya kepada pasangannya sudah kurang. Ya hanya terikat di dalam satu hubungan resmi dicetok pemerintah dan gereja, suaminya istrinya. Tetapi hubungannya sudah seperti kakak adik, saudara. Bagaimana kita dengan Tuhan? Apakah hubungan kita ya tahu dia juru selamat dong, sudah mati buat aku. Dia Tuhan yang mimpin aku setiap hari. Dia yang memberkati aku. Tetapi ada enggak kita itu setiap hari itu dengan gelora cinta untuk datang ke Tuhan itu? Atau hubungan kita dengan Tuhan, apa yang kita kerjakan, yang kita katakan sebagai prioritas, tanpa kita sadari adalah sebuah pencitraan win menere. Apakah itu enggak mungkin? Sangat mungkin. Tanpa kita sadari. Sebuah pencapaian yang sepertinya harus kita kejar. Tapi di situ cintanya sudah mulai luntur. Apakah bisa? Bisa. Apakah tetap penuh urapan? Penuh urapan. Apakah mujizat terjadi? Iya. Tapi Tuhannya sudah mundur jauh ke belakang. Biar renungan ini Pak ditampilin aja Pak. Biar renungan ini menjadi renungan saya pribadi dan kita semua. Sungguhkah Tuhan itu sebagai prioritas? Dan kalau dia prioritas, apa alasannya? Kalau dia prioritas, bagaimana kita menghidupinya waktu demi waktu? Apakah kita sudah terjebak dalam sebuah rutinitas? Sebuah aturan-aturan saja,
hanya menjadi sebuah hukum saja yang di dalamnya tidak ada kasih? Atau sebuah status, orang Kristen harus seperti ini, harus seperti ini, harus melayani, harus ini, harus ini. Tanpa kita memiliki kedekatan dengan siapa yang kita layani. Tanpa kita memiliki personal relationship dengan Tuhan. Yang terakhir, kisah anak muda yang kaya. Anak muda yang kaya ini tidak kekurangan apapun juga. Dia melakukan seluruh hukum. Hebat, betul. Siapa yang berani angkat tangan seperti anak muda ini? Berbicara sama Tuhan, seluruh hukum itu sudah aku lakukan sejak aku muda. Hebat sekali. Saya belum. Tetapi Tuhan Yesus langsung berbicara ke dalam kedalaman hati orang muda ini. Jual hartamu dan ikut aku. Dan dia langsung mengundurkan diri karena kecewa. Karena apa? Karena hartanya adalah berhalanya. Mari kita cek hidup kita. Siapa yang ada duduk di tahta hati kita? Pasangan kita? Anak kita? Harga diri kita? Masa depan kita? Pekerjaan kita? Kekayaan kita? Nama baik kita? Hobi kita? Atau sungguh-sungguh Tuhan? Kalau memang Tuhan, bagaimana kita menghidupinya? Apakah masih bergelora? Atau seperti yang Tuhan ngomong, kamu sudah tidak seperti dulu nak. Tidak seperti 36 tahun yang lalu. Saya membuat komitmen dengan Tuhan sejak umur 13 tahun. Untuk mengikut Dia. Waktu saya baca saat teduh, waktu saya umur 13 tahun, Tuhan menawarkan, mau enggak kamu ikut aku? Saya bilang, Tuhan saya mau. Dengan tidak memiliki pengetahuan yang banyak karena saya masih umur 13 tahun. Tapi sejak itu saya membuat satu covenant, ikat janji dengan Tuhan sampai hari ini. Apakah semuanya di atas? Enggak. Ada kalanya naik turun perjalanan iman itu. Tapi pertanyaannya buat saya pribadi, adakah saya masih punya passion seperti waktu saya umur 13 tahun dengan Dia? Passion saya apa? Alkitab saya penuh warna, penuh gambar, penuh tulisan di dalamnya. Penuh stabilo, ada tanda seru, ada tanda tanya, ada banyak. Itu passion saya dengan Tuhan. Passion saya dengan Tuhan bangun tengah malam. Kadang nyanyi, kadang cuma duduk. Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau apa? Itu pertanyaan saya pribadi. Apakah saya masih seperti itu? Atau saya sudah terjebak dengan rutinitas. Aku sudah ngerti kalau ini larinya ke sini, kalau firman ini larinya ke sini. Kalau orang mau tanya ini jawabannya ini. Kalau orang ini punya masalah, mau konseling, oh larinya ke sini. Nanti firmannya ini. Itu pertanyaan saya pribadi. Untuk direnungkan. Mari untuk mengakhiri renungan ini, mari kita sama-sama memiliki waktu teduh sebentar aja untuk kita merenungkan kalau malam hari ini Tuhan hadir di sini dan Tuhan bertanya, apakah engkau masih mencintai aku seperti first love kamu mencintai aku? Cinta mula-mulamu masih sama enggak? Atau sudah luntur? Atau sudah menjadi biasa seperti suami istri yang sudah puluhan tahun menjadi kakak adik. Enggak ada geloranya, enggak ada passionnya, enggak ada gerengnya. Biar itu menjadi pertanyaan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala.